Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Anissa dengan NIM 2411203031 dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Sebelumnya, saya banyak berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang telah memberikan tugas pada ulangan akhir semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai soal yang pertama. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Beri narasi penjelasan pernyataan di atas. Jawaban dari saya adalah, berpikir adalah proses mental yang melibatkan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih mendalam dan sistematis, yang berfokus pada pencarian kebenaran, makna, dan prinsip dasar. Berfilsafat melibatkan kritisisme dan analisis, pencarian kebenaran dan makna, pengembangan teori dan konsep, dan evaluasi nilai dan prinsip. Narasi penjelasan pernyataan mengenai berfilsafat memang bagian dari berpikir, tetapi berfilsafat memiliki dimensi yang lebih dalam dan sistematis. Berpikir dapat dilakukan oleh siapa saja dalam bentuk pemikiran sehari-hari, seperti mencari solusi untuk masalah atau merespons situasi tertentu. Namun, berfilsafat melibatkan pemikiran yang lebih mendalam, kritis, dan reflektif mengenai berbagai masalah fundamental kehidupan seperti eksistensi, pengetahuan, etika, dan kebenaran. Filosofi memerlukan pertanyaan mendasar yang tidak hanya mencari jawaban pragmatis, tetapi juga mengajukan pertanyaan tentang hakikat realitas itu sendiri. Oleh karena itu, tidak semua orang yang berpikir secara otomatis berfilsafat, karena berfilsafat mengharuskan seseorang untuk berpikir secara terstruktur, kritis, dan filosofis. Selanjutnya, soal yang kedua, pada perkuliahan, Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Jawaban saya, filsafat, pendidikan, dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat memberi dasar dan arah bagi pendidikan dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan yang adalah proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai diwarnai oleh pandangan filsafat tentang bagaimana manusia seharusnya berkembang. Filsafat pendidikan membahas tujuan pendidikan, metode yang digunakan, dan nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada individu. Pandangan filsafat terhadap manusia seperti apakah manusia memiliki potensi tak terbatas atau terbatas, bagaimana tujuan hidupnya akan mempengaruhi cara pendidikan dilaksanakan, dan apa yang dianggap sebagai pencapaian utama dalam pendidikan. Soal yang ketiga, rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, tolong definisikan pengertian filsafat pendidikan Islam. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, dan jelaskan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, serta bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Jawaban dari saya yaitu, filsafat pendidikan Islam adalah cabang dari filsafat yang berfokus pada pemikiran dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan dalam perspektif Islam. Ia berupaya mencari kebenaran pendidikan dengan menggunakan akal yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Filsafat ini bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya berdasarkan prinsip-prinsip agama, moral, dan spiritual yang sesuai dengan wahyu ilahi. Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena ia memberikan dasar yang kokoh bagi sistem pendidikan Islam. Ini membantu memahami tujuan hidup manusia menurut Islam, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Manfaat mempelajari filsafat ini antara lain untuk membentuk karakter pendidikan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama,
serta mengarahkan pendidikan untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, tinjauan filsafat mengarah pada pencapaian hakikat hidup manusia melalui pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, serta penggunaan akal dalam mencari kebenaran sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh. Coba Anda deskripsikan ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Jawabannya, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama, epistemologi, yaitu menjelaskan sumber pengetahuan mengenai wahyu dan akal. Yang kedua, aksiologi, yaitu nilai dan prinsip pendidikan mengenai keadilan dan kasih sayang. Yang ketiga, ontologi, yaitu menjelaskan hakikat realitas pendidikan mengenai hubungan guru dan murid. Yang keempat, logika dan argumentasi, yaitu metode berpikir kritis. Dan yang kelima, tujuan pendidikan, yaitu menjelaskan mengenai mengembangkan insan yang beriman dan berakhlak. Saya menjelaskan salah satu dari yang kelima tadi, yaitu epistemologi dalam filsafat. Pendidikan Islam membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dalam konteks pendidikan Islam. Kajian ini melibatkan pertanyaan tentang sumber pengetahuan, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman. Pengetahuan dalam filsafat pendidikan Islam dipandang sebagai suatu yang harus selaras dengan nilai-nilai Islam dan diterapkan dalam konteks kehidupan yang nyata. Dalam kajian ini, epistemologi menjelaskan cara-cara bagaimana pengetahuan dikembangkan untuk menciptakan pendidikan yang mendidik dan membangun karakter anak didik, serta bagaimana pengetahuan itu diterima, disaring, dan disebarkan dalam masyarakat. Soal yang kelima, deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Aliran progresivisme, aliran perennialisme, aliran esensialisme, dan aliran rekonstruksialisme. Jawabannya, aliran progresivisme, yaitu menekankan pengalaman dan kemajuan individu. Aliran esensialisme, yaitu fokus pada nilai-nilai abadi dan klasik. Aliran perennialisme, yaitu menekankan pentingnya dasar-dasar pengetahuan. Dan aliran rekonstruksialisme adalah berfokus pada perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Soal yang keenam, di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan, di antaranya Hasyim Asy'ari, Abdullah Nashih Ulwan, dan Az-Zarmuji. Karya mereka telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam. Tolong beri penjelasan karya dan bagaimana konsep pendidikan keempat tokoh tersebut. Jawaban saya, yang pertama, Hasyim Asy'ari memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya pendidikan agama yang kontekstual dengan realitas masyarakat. Yang kedua, Abdullah Nashih Ulwan fokus pada pentingnya mendidik anak sejak dini berdasarkan ajaran Islam dan dengan pendekatan yang penuh kasih sayang, mendidik anak agar menjadi individu yang memiliki moral dan etika yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, Az-Zarmuji. Beliau menyusun panduan pendidikan Islam yang menyarankan pendidikan yang melibatkan aspek spiritual, intelektual, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta menanamkan nilai Islam yang integral. Soal yang ketujuh, bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui, serta masih relevan konsep pendidikan Islam itu, ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup, serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan analisa Anda. Jawabannya, konsep pendidikan Islam mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan akhirat. Pendidikan Islam menekankan pada pembentukan akhlak yang mulia.
peningkatan ibadah, dan penyebaran ilmu yang bermanfaat. Pendidikan harus menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, dan rasa syukur terhadap nikmat Tuhan. Relevansi konsep ini yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan hidup, yang kedua, mengembangkan potensi individu, yang ketiga, membangun masyarakat yang beradab, yang keempat, menghadapi tantangan globalisasi. Sumbernya terdapat dari Al-Quran dan hadis, karya-karya tokoh pemikiran pendidikan Islam, jurnal dan buku-buku akademik, serta pengalaman dan observasi langsung. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.